Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan saya Prima Ramadhani, mahasiswa pasca sarjana program studi pendidikan agama Islam, mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Kota Bengkulu. Kali ini kita akan mengangkat sebuah topik yang barangkali sangat menarik untuk kita pelajari bersama, khususnya saya sendiri, dan semoga dengan menyimak video ini dapat menambah wawasan serta mengingatkan kembali kepada rekan-rekan yang sudah pernah mempelajari materi kita kali ini. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan coba mengangkat sebuah topik yang bertema pengertian sosiologi dan perkembangannya serta perkembangannya. Nanti di dalam video ini kita akan sama-sama menggali, sama-sama mempelajari baik itu pengertian, sejarahnya, terus bagaimana perkembangan sosiologi di dalam masyarakat sekitar, umumnya khususnya pada masyarakat kita di Indonesia. Baik, kali ini kita akan coba membuka terlebih dahulu adalah sosiologi. Pengertian sosiologi menurut Surjono Sukanto, sosiologi adalah ilmu yang memusatkan perhatian pada segi-segi kemasyarakatan yang bersifat umum dan berusaha untuk mendapatkan pola-pola umum kehidupan masyarakat. Kemudian kita akan coba menggali sejarah sosiologi. Pada awalnya manusia menyatukan segala bidang pengetahuan sebagai bagian dari filsafat alam. Kemudian filsafat alam berkembang menjadi berbagai macam dan cabang ilmu. Salah satu ialah filsafat sosial. Filsafat sosial membahas tentang etika yang perlu ada dan diterapkan di masyarakat. Tokoh-tokoh ahli di dalam filsafat, salah satunya seperti Plato pada tahun 429 hingga 347 Masehi, dan Aristoteles pada tahun 384 hingga 322 sebelum Masehi. Plato membahas tentang unsur sosiologi dalam bernegara, sedangkan Aristoteles membahas tentang etika sosial. Dalam perkembangannya, sosiologi menjadi pengetahuan Sosiologi lebih mengutamakan tentang pengetahuan realitas sosial di dalam masyarakat dibandingkan dengan pengetahuan tentang cara masyarakat dalam menerapkan etika. Konsep sosiologi kemudian dikembangkan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean Quest melalui pemikiran tentang kontak sosial. Konsep pemikiran sosial ini belum dianggap sebagai ilmu hingga pada tahun 1800-an. Istilah sosiologi digunakan pertama kali oleh Auguste Comte dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophe Positif yang diterbitkan pada tahun 1838 Masehi dan kemudian dipopulerkan oleh Herbert Spencer pada tahun 1876 melalui penerbitan bukunya yang berjudul Principles of
sosiologi. Istilah sosiologi diperoleh dari dua kata dalam bahasa Latin, yaitu sosia dan logos. Yang socius berarti kawan, sedangkan kata logos berarti ilmu pengetahuan. Sosiologi yang membahas tentang berbagai aspek dalam serta pengaruhnya bagi kehidupan. Sosiologi pertama kali digunakan oleh yang juga dikenal sebagai bapak dari sosiologi dan kemudian diperluas menjadi suatu disiplin ilmiah oleh pengembang sosiologi. Sebagai ilmu dibagi menjadi 4 tahap, yaitu pada masa sosiologi sebagai ilmu tentang masyarakat dengan menggunakan dari keilmuan lain abad ke-18, dan pada masa sosiologi sebagai ilmu dengan metode ilmiah yang mandiri pada abad ke-19 Masehi. Sosiologi kemudian memiliki objek kajian yang jelas dan dapat diselidiki melalui metode-metode ilmiah, serta dapat disusun menjadi suatu unsur sosial, cabang-cabang ilmu sosial yang bersifat gabungan antara ilmu tentang gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai kumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis, diperoleh dari aktivitas berpikir manusia melalui metode tertentu. Kebenaran ilmu pengetahuan dapat diuji secara kritis oleh orang lain, serta garis besar ilmu pengetahuan terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan alam atau natural science, yaitu ilmu yang mengkaji gejala-gejala alam baik hayati maupun non-hayati. Ilmu pengetahuan alam antara lain matematika, biologi, fisika, dan kimia. Ilmu pengetahuan sosial yaitu ilmu yang mengkaji tentang kehidupan manusia dengan sesamanya. Ilmu pengetahuan sosial antara lain adalah sosiologi, politik, hukum, dan ekonomi. Kemudian ilmu pengetahuan budaya dan yaitu ilmu yang mempelajari tentang manifestasi dan mewujudkan spiritual dari kehidupan sesama manusia. Baik, saya rasa itu dulu sejarah definisi sekaligus sejarah singkat dari sosiologi serta perkembangannya. Barangkali nanti apabila ada yang kurang jelas boleh ditambahkan di kolom komentar, boleh bertanya langsung. Nanti apabila ada kesempatan atau ada waktunya, kita akan mengupas kembali kelanjutan dari video-video ini. Barangkali saya rasa sekian dulu. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kekeliruan. Akhir kalam saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.